Halo sahabat setia, jumpa lagi dengan kami, Bapak dan Anak Maldini Channel. Kita akan bersama menyaksikan keseruan sukacita dalam pelaksanaan pernikahan saudara Eki dan Evi. Dan ada beberapa pasang juga yang akan menikah hari ini. Dan keseruannya, sukacitanya dan ceritanya seperti apa, saya ajak teman-teman untuk ikuti channel kami ya. Tonton videonya sampai selesai. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon dukungan dengan cara like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami, Bapak dan Anak Maldini Channel. Terima kasih. Memang tekan keputan rato beda memang rato bodoh kecil pungu ini bawah tahu dengar ini memang dalam bisa ke begitu memang. Memang rata Bapak itu jangan lupa ikuti terus Bapak dan Anak Maldini Channel ya Bapak. Mantap, terima kasih. Kalau Bapak yang kena penete tapi nana ba ikuti nih channel mana ada ke nana lagi penete dah mana teman di apa tenda nggak ada kita penate poin lara nana tuh belum tak perlu nanti dah kamu tuh ini ane patah politik Adik Vikaris langsung bilang amin. Padahal masih panjang gitu Adik. Bapak tuh mau Bapak Yuti mau lanjut, Adik langsung amin. Selesai sudah bagaimana? Oke. Selamat Hari Raya Reformasi. Saya nyata pengakuan percaya saudara di hadapan Tuhan dan jemaat. Kami akan mengundang saudara-saudara yang mengaku percayanya untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saudara Tiffany Bowo, Saudari Katrina Punigonda, supaya nyata di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaat,
jawablah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebagai berikut. Yang pertama, percayakah saudara kepada pengajaran Alkitab dan 12 pengakuan Imam Rasuli sebagai pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan? Pertanyaan yang kedua, percayakah saudara bahwa keselamatanmu hanya dalam Yesus Kristus yang telah memberikan tanda perjanjian melalui baptisan kudus ketika saudara masih kecil? Yang ketiga, mengakukah saudara akan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan senang hati mengasihi Tuhan Allah dan sesamamu, serta dengan setia menyaksikan nama Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat? Pertanyaan yang keempat, berjanjikah saudara akan mengikuti persekutuan jemaat dan datang pada perjamuan kudus serta dengar-dengaran terhadap nasihat dan teguran majelis jemaat seandainya saudara melawan firman Allah? Apakah saudara Junudin Kadege, saudara percaya, mengaku dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku, saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah saudara Rivaldi Bobo, saudara percaya, mengaku dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku, percaya, mengaku dan berjanji. Apakah saudari Katrina Kunilonda, saudari percaya, mengaku dan berjanji? Dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah saudari Yohana Bulu, saudari percaya, mengaku dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku, saya percaya, mengaku dan berjanji. Dengan demikian saudara telah menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia, dia juga akan menggenapinya. Oleh karena itu hiduplah menurut pengakuan dan janjimu. Allah Bapa yang memanggil saudara untuk memperoleh keselamatan yang kekal dalam Yesus Kristus akan mengaruniakan kepadamu keteguhan iman. Amin. Mari kita bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan dari kiri jemaat 375. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua telah mendengarkan pengakuan dan janji saudara-saudara kita ini. Terimalah mereka sebagai anggota dari tubuh Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Jadi kita sekali lagi menyanyikan jemaat 375 itu tadi. Kita mau ikut. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengamanatkan kepada para rasulnya, pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara Bastian Tamama. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dan saya minta untuk sebentar setelah semua selesai saya bertanya dan menjawab sesuai dengan pertanyaan saya. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Tritunggal, Khalik dan pemelihara segala sesuatu yang dalam Alkitab menyatakan diri sendiri sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus? Pertanyaan yang kedua, mengakukah saudara bahwa saudara bercemar dengan dosa sejak dalam kandungan dan banyak kali melanggar hukum Tuhan? Yang ketiga, percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya untuk menyucikan saudara dari dosa dan karena itu saudara ingin dibaptis? Yang keempat, berjanjikah saudara untuk mentaati hukum-hukum Tuhan dan dengan setia mengikuti persekutuan jemaat, datang pada perjamuan kudus serta merendahkan diri di bawah teguran majelis jemaat, andai kata saudara menyeleweng dari ajaran dan kelakuan yang benar? Yang kelima, berjanjikah saudara akan tetap menyaksikan Allah dan Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat dalam setiap segi kehidupan? Apakah saudara Bastian Tamama, saudara percaya, mengaku dan berjanji? Apakah saudara mengaku? Apakah saudara berjanji? Berjanji. Saudara Bastian Tamama, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi setelah diterima dalam persekutuan gereja dan menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, hayatilah segala hak dan kewajiban dalam gereja, dan terimalah. Allah yang Maha Kuasa kiranya memberkati, memberikan rahmat-Nya kepada saudara supaya pengakuan perjanjianmu ditetapkan dan diteguhkan untuk memperoleh cita-cita yang mulia itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu kami mengundang dan mempersilakan saudara-saudara yang bersangkutan Saudara Yohanes Pangkoko. jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut yang saya ajukan. Yang pertama, mengakukah saudara bahwa saudara telah berdosa dan melanggar perintah Tuhan serta menyesalkan perbuatan tersebut? Yang kedua, percayakah saudara bahwa darah Kristus telah menyucikan saudara dari dosa tersebut? Yang ketiga,
berjanji ke saudara untuk senantiasa hidup dalam Kristus dan menuruti firman Tuhan serta memuliakan namanya dalam segala segi kehidupan dan kerjamu? Apakah saudara Engki Bobo, saudara mengaku percaya dan berjanji ulang. Apakah saudara mengaku percaya dan berjanji? Apakah saudari Alfiana Tangga, saudari mengaku percaya dan berjanji? Apakah saudara Domingus Umbes, saudara mengaku percaya dan berjanji? Apakah saudari Agustina Seng, saudari mengaku percaya dan berjanji? Apakah saudara Yohanes Sampo, saudara mengaku, saudara percaya, saudara berjanji? Apapun dosa terjadi saudara, sebagai hamba Tuhan kami menyatakan dan memberitakan bahwa saudara telah diampuni karena Tuhan. Dan mengenai perkawinan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau seorang manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Kita termasuk dalam penipuan dan pemberkatan. Dan mengundang masing-masing mempelai untuk berdiri di hadapan Tuhan dan saksi wal jemaat. Kepada saudara mengaku saudara hendak mengambil saudari Katrina Tunilonda menjadi istrimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, berjanji saudara untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu. Apakah saudara Domingus Umbu, saudara mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji. Pertanyaan kepada mempelai perempuan, saudari Katrina Konion. Mengakukah saudari hendak mengambil saudara Domingus Umbu menjadi suamimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Yang kedua, berjanji saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian yang memisahkan kamu. Apakah saudari Katrina Konilonga, saudari mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji. Kepada
pasangan Iki Bobo dan Alfiana Gangga. Jadi dahulu saya akan bertanya kepada mempelai. Saudara Iki Bobo, menakukah saudara hendak mengambil saudari Alfiana Gangga menjadi istrimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Dan kedua, berjanjikah saudara untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Saudara Iki Bobo, apakah saudara mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji. Kepada mempelai perempuan saudari Alfiana, menakukah saudari hendak mengambil saudara Iki Bobo menjadi suamimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Yang kedua, berjanjikah saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudari Alfiana Gangga, saudari mengaku dan berjanji? Saya mengaku dan berjanji. Keras ya. Apakah saudari Alfiana Gangga, saudari mengaku dan berjanji Ya, saya mengaku dan berjanji. kepada mempelai saudara Bastian Tamama dengan saudari Agustina Singh? Mengapakah saudara hendak mengambil saudari Agustina Singh menjadi istrimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Yang kedua, berjanjikah saudara untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian yang memisahkan kamu? Apakah saudara Bastian Tamama, saudara mengaku dan berjanji? Ya, mengaku. Apakah saudara Bastian Tamama, saudara mengaku, saudara berjanji Berjanji. kepada mempelai perempuan saudari Agustina Singh? Menakukah saudari hendak mengambil saudara Bastian Tamama menjadi suamimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Yang kedua, berjanjikah saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian yang memisahkan kamu? Apakah saudari Agustina Singh, saudari mengaku dan berjanji? Apakah saudari Agustina Singh, saudari mengaku dan berjanji Saya mengaku dan berjanji. kepada mempelai Yohanes Taupopo dan Yohana Lu? Yang pertama, kepada mempelai laki-laki saudara Yohanes Taupopo, menakukah saudara hendak mengambil saudari Yohana Lu menjadi istri muda hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Yang kedua, berjanjikah saudara untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian yang memisahkan kamu? Apakah saudara Yohanes Taupopo, saudara mengaku, saudara berjanji kepada mempelai perempuan saudari Yohana Lu, mengaku saudara hendak mengambil saudara Yohanes Taupopo menjadi suamimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Yang kedua, berjanjikah saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian yang memisahkan kamu? Kepada saudari Yohana Lu, apakah saudari mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji.
pengakuan dan janjimu itu, saudara-saudari telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan kami menyatakan nikah saudara-saudari ini sebagai nikah Kristiani yang sah di dalam nama Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah nikahmu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati kamu, menyertai kamu dengan rahmat-Nya seumur hidupmu, dan menyertai kamu dengan Roh Kudus yang akan memenuhi rumah tanggamu, dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menguatkan kasihmu, imanmu, dan kesetiaanmu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama memuji Tuhan Kiri Jemaat 438. Apakah saudara-saudara percaya, mengaku, dan berjanji? Ya, saya percaya, mengaku, dan berjanji. Mikson Nison Arison Tamuama, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Afriansi Inaelo, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Stefano Octavia Umbulado, aku membaptis engkau dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kesia Ratu Umbu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tristan Alfredo, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Demikian jauh pembacaan kita hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Lebih bahagia lagi jika saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mampu melakukan kebenaran ini dalam keseharian kita masing-masing. Salam. Mari kita memberikan senyuman dulu. Tadi cukup lama kita beribadah karena SPN. Jadi mari kita lihat. Coba tersenyum semua. Orang bilang kalau tersenyum bawa damai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sekedar informasi. Hari Reformasi Gereja diperingati pada tanggal 31 Oktober untuk menghormati peristiwa tahun 1517 di mana Martin Luther menempelkan 95 dalilnya pada pintu gereja Istana Wittenberg, Jerman pada masa itu. Inilah awal gerakan Reformasi Protestan. Martin Luther menantang gerakan Katolik, gereja Katolik karena keberatan terhadap beberapa praktik ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Alkitab. Salah satu keberatannya adalah terhadap praktik penjualan indulgensi, di mana orang dapat membayar uang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dan masih banyak dalil yang disampaikan oleh Martin Luther pada zaman itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kembali dalam perenungan kita hari ini, firman Tuhan yang kita baca, dengar, dan renungkan hari ini adalah salah satu bagian dalam pengajaran Yesus kepada para muridnya dan juga kepada orang-orang banyak yang sedang bersama-sama dengan Yesus dan para murid saat itu, dalam bentuk perumpamaan tentang dua macam dasar, yaitu orang yang membangun rumah di atas dasar yang kuat, dan yang kedua orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Tentu kita bertanya, mengapa Yesus dalam pengajarannya yang menggunakan perumpamaan tentang dua macam dasar? Jika kita memahami isi teks ini dengan baik, maka kita akan menemukan makna dan tujuan dari pengajaran Yesus ini, yaitu bahwa secara tidak langsung Yesus mau membuka pola pikir dan juga pemahaman dari para pengikut atau murid Yesus dan orang Yahudi saat itu, bahwa begitu pentingnya membangun kehidupan yang didasari dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Artinya bahwa manusia tidak saja beriman, namun butuh tindakan, butuh respon dari iman manusia. Ketika menyatakan diri bahwa percaya Allah, percaya sama Yesus di dalam Tuhan, butuh respon melalui tindakan hari yang salah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang Yahudi pada masa itu yang menganggap diri paling benar di mata Tuhan hanya karena
mereka tekun mempelajari seluruh isi kitab Taurat serta menjunjung tinggi tatanan dalam peribadahan kepada Tuhan. Orang Yahudi saat itu sangat fanatik dengan kehidupan dalam keagamaan mereka. Meskipun demikian, mereka tidak menghayati dengan baik dan benar arti dari peribadahan mereka. Memang secara kasat mata mereka sangat tulus, tekun beribadah, tetapi apa yang mereka pelajari tidak dihidupi dalam praktik kehidupan mereka hari demi hari. Banyak orang saat itu yang merasa diri bahwa mereka telah memiliki hubungan kepribadian yang erat dengan Tuhan. Namun pada kenyataan hidup yang dilihat oleh Yesus, sesungguhnya kehidupan mereka sungguh jauh dari kehendak Allah. Yaitu bahwa mereka mendengar dan mengetahui hal-hal yang tertera dalam kitab Taurat, tetapi tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Beberapa hal inilah menjadi alasan utama sehingga Yesus memberikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan tentang dua macam dasar, yaitu dengan maksud untuk membuka pola pikir serta memberi pemahaman dan pencerahan yang baru bagi keberadaan kehidupan mereka. Pada ayat yang ke-48 di sana jelas bahwa ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Artinya bahwa manusia tidak hanya sebatas mengetahui, tidak hanya sebatas mempelajari dan mentaati seluruh isi kitab Taurat, tetapi apa yang mereka ketahui dan mereka pelajari dari setiap ajaran firman Tuhan harus diwujud nyatakan dalam praktik kehidupan mereka. Orang yang bangun dasar hidup dalam Tuhan tidak akan dipengaruhi oleh berbagai hal-hal duniawi yang pada akhirnya menghancurkan atau membinasakan keberadaan kehidupannya. Demikian pula sebaliknya, ayat 59, orang yang hanya sebatas mengetahui isi firman Tuhan tetapi tidak menghayati dalam perjalanan kehidupannya serta tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka sesungguhnya ia hidup dalam kesia-siaan dan sama sekali tidak membawa pengaruh positif dalam kehidupannya. Orang yang berpengaruh demikian adalah orang yang bangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Bila badai datang, angin dan banjir kehidupan, persoalan kehidupan yang menimpa, ia bisa rubuh, ia bisa hancur. Karena apa? Dasarnya tidak kuat. Karena apa? Imannya tidak kuat. Kalau ada masalah sedikit, kalau ada persoalan sedikit, maka hancur hebatlah kerusakan. Ibaratkan dalam pembacaan Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Demikian halnya juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya masa ini. Melalui firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, kita dituntut untuk menjadi pribadi Kristen yang membangun dasar hidup di dalam Tuhan, yaitu memiliki pengharapan yang kuat, yang teguh kepadanya. Kita dituntut menjadi pribadi Kristen yang selalu mengetahui, mentaati, dan melakukan seluruh ketetapan firman dalam praktik kehidupan kita. Ketika kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, maka sudah semestinya kita menjadi orang yang juga mentaati seluruh firman melalui praktik hidup kita hari demi hari. Kita diajar untuk menjadi pribadi yang memiliki dasar hidup yang dibangun di atas Dia, mengikuti apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan. Dan karena itu, apa yang harus kita lakukan? Maukah kita menjadi pribadi yang mau hidup di dalam ketetapan firman Tuhan, atau mau hidup sesuai dengan apa
yang kita inginkan? Atau kita akan tetap menjadi pribadi Kristen dengan asal-asalan? Terkadang kita lebih memilih apa menjadi kehendak dan kemauan kita sendiri, sadar atau tidak. Manakali kita seringkali memimpin hidup kita sesuai apa yang kita inginkan, sesuai kemauan kita. Bahkan lebih cenderung lakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Kita sering berpemahaman bahwa cukup sudah saya mendengar dan mengetahui jalan firman Tuhan, tetapi kita tidak mau merenungkan dan melakukannya apa menjadi nasihat firman Tuhan. Itu yang sering terjadi. Gereja setiap saat selalu penuh, tapi dalam praktik hidup sudahkah berjalan dalam gereja? Sudahkah menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan? Itu menjadi pertanyaan refleksi untuk pribadi saya dan Bapak Mama, saudara-saudari yang ada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi Kristen yang memiliki kepastian dan harapan hidup? Kita harus mendengar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mentaatinya dan melakukan yang tertera di dalam firman itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari terus melangkah bersama dengan Tuhan. Seperti nas pembimbing tadi, Mazmur 1 ayat 1-2, bagaimana meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu merenungkan Taurat siang dan malam. Demikian halnya juga dalam membangun rumah tangga Kristen, dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Haruslah kita merenungkan Taurat siang dan malam, karena itu kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak semua. Memang kalau kita bersama sudah pasti bahagia, pasti. Tapi ingat, itu seni kebahagiaan yang di dunia tawarkan, kebahagiaan yang semua atau kebahagiaan yang bersifat seni. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah hari ini juga ada saudara kekasih kita telah membawa rumah tangga mereka di hadapan Tuhan untuk diberkati dan dimeteraikan oleh Tuhan. Ada juga yang mengaku dosa, sidi, dan baptis. Hal ini merupakan langkah awal bagi saudara-saudari untuk mempertanggungjawabkan rumah tangga dan kehidupan di hadapan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai kota benteng dan gunung batu, tempat persandaran dan perlindungan hidup saudara-saudara. Akan ada begitu banyak kerikil tajam, bahkan juga badai kehidupan menanti di depan. Tetapi dengan janji saudara-saudari yang baru saja diucapkan tadi, bersama dengan Tuhan pasti akan mampu melewatinya. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kita harapkan memang tidak segampang membalikkan telapak tangan, dan secara pelan pasti Tuhan akan berusaha. Intinya kita setia dulu, tugas kita hanya setia. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bagi kita juga semua yang ada hari ini, mari terus berharap kepada Tuhan. Bawa semua hubungan kita kepada Tuhan. Serahkan semua keberadaan diri kita kepada Tuhan. Dan juga reformasi tidak saja suatu peristiwa sejarah di masa lalu yang cukup dikenal, tetapi suatu gerakan pembaruan yang masih relevan hingga saat ini. Reformasi bukan saja tentang menjaga apa yang sudah ada, tetapi juga memperbaharui. Dalam artian memperbaharui cara berpikir, kebiasaan, dan terus merenungkan firman Tuhan. Salah satu hal yang perlu diperbarui adalah kehendak kita untuk mendengarkan suara Tuhan berbenah. Ini yang harus kita perbaharui, berbenah diri hari ini. Kiranya Tuhan terus membimbing kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Milikmu di surga biarlah negeri, berkat Tuhan mari hitunglah.
Oke teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan video kami dari Bapak dan Anak Maldini Channel. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe mohon dukungannya dengan cara subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan selamat menikmati ya. Setelah seluruh kegiatan berakhir, saatnya kita dugen. Terima kasih teman-teman. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu.